sudah bicara hutan adat tentu bicara masyarakat hukum adat itu sendiri. Nah itu semangatnya adalah hendak menyelamatkan minimal sisa hutan adat atau hutan yang masih tersisa di Riau, ya untuk anak cucu dan generasi penerus kita ke depan. Memang ada peraturan yang mengatakan perda itu dibuat oleh bupati. Kami sudah memikirkan cukup lama juga dan berdiskusi juga ya kawan-kawan. Persoalannya ini Pak Yon. Wilayah administrasi, geoadministrasi kabupaten kita sekarang, kalau di overlay dengan wilayah kultural ada, itu tidak cocok. Itu 900.000 adalah untuk kawasan hutannya, dari yang tadi 100% semuanya itu. Perkebunan swastanya ada 296.000, HTI-nya ada 425.000, UPKHA-nya ada 257.000, perkebunan rakyatnya hanya 3.000 saja. Itu jelas. Jadi itu yang betul-betul masyarakat yang punya tanah, hak atas tanah itu 3.000. Makanya yang kontradiksi juga kita bilang bahwa semua tanah di Kepulauan itu, sawit itu punya rakyat. Itu perlu kita klarifikasi sebenarnya. Karena dari data yang terdata legal itu hanya 3.000 sebenarnya. 2009 pada waktu itu dari DPD, jadi Dewan Perwakilan Daerah, beramai-ramai datang ke Universitas Riau pada waktu itu membedah atau melakukan pengkajian terhadap rancangan undang-undang masyarakat adat. Nah, jadi memang sudah cukup lama. Sebetulnya kita berharap ketika di tahun 2009 itu adalah uji sahihnya kita melakukan bedah terhadap RUU, kita berharap dalam waktu yang sangat singkat ke depan undang-undang itu sudah disahkan. Karena bagaimanapun ini merupakan payung hukum ketika kita ingin membuat peraturan ke bawahnya. Jadi ketika ada undang-undang, tentu nanti ada kemudian peraturan pelaksananya PP, kemudian di daerah ada peraturan daerahnya. Nah, tapi ini pun sampai saat ini masih menjadi pembahasan dan perdebatan tentang rancangan undang-undang masyarakat adat tersebut. Tapi jangan pula gara-gara undang-undang ini katakanlah belum disahkan, tapi kemudian tersendat di daerah ingin membuat peraturan bidang masyarakat adat. Apa yang kami gugat itu nanti tentu memunculkan masalah-masalah baru di Republik ini. Karena tantangan masyarakat kita di Indonesia ini sudah banyak yang beringas, Pak. Apalagi dikasih peluang. Jadi kalau tidak kita antisipasi masalah ini akan terjadi gejolak sosial. Saya bilang ini bisa kita akui, tapi masuk ke koalisi. Oh enggak, ini wilayah Kampar. Saya bilang Anda itu jangan menyamaratakan wilayah adat itu dengan wilayah administratif. Betul Pak? Itu yang banyak masalah. Undang-Undang Agraria ini tahun 60, tepatnya 24 September 60 itu telah mengakui keberadaan hukum adat itu. Pasal 5 UPA itu tegas menyatakan bahwa hukum agraria bersumber pada hukum adat. Perlu digabungkan antara PUU 35 dengan PUU 45 dan kemudian dikombinasikan dengan MOU antara KPK dengan 12 kementerian lembaga. Karena poin penting dalam MOU antara KPK dengan 12 kementerian lembaga memerintahkan Kementerian Kehutanan untuk membuat pedoman pengukuhan kawasan hutan terhadap status kawasan hutan ini. Nampaknya tadi tim perlu dibentuk. Ini satu strategi. Karena kalau tidak ada tim, nanti siapa inisiatornya? Kata orang Melayu yang didulukan selangkah itu siapa? Kenapa dari paparan tanggapan Ketua LAM yang terakhir kita akan maraton. Tim inilah diharapkan memandu kita. Kemudian dari paparan Ibu dari Ustadz Hukum, ini kita memang perlu mengejar perda ini. Jadi kepada tim ini kita titipkan bagaimana perda terwujud. Ini ada tim multi pihak, tambahan Pak Zulum terakhir, harus ada orang DPR. Kalau penjualan tadi seperti kita ketahui ya bahwa sebenarnya kalau itu tanah adat itu sebenarnya milik komunal dan dia tidak bisa dialihkan. Ada poin hukum, ada dasar, ada pasal yang saya lupa pasal berapa yang menyatakan itu bahwa kalau itu adalah tanah ulayat diklaim sebagai tanah ulayat
kemudian dijual, disertifikasi oleh perusahaan atas dasar penjualan dari salah seorang atau beberapa datuknya, itu nggak bisa.